Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita lanjutkan materi pembelajaran kelas 5. Hari ini kita memulai subtema 2. Masih dalam tema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan pembelajaran yang pertama. Perhatikan dengan baik agar kalian paham dan mengerti materi pembelajaran kali ini. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Uhu, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah rimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Anak-anak, mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ayo anak-anak diskusikan jawaban kedua pertanyaan tersebut dengan orang tua kalian atau dengan teman-teman kalian. Kemudian tulislah di dalam buku tugas kalian. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, yaitu faktor fisik. Faktor fisik, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Itu anak-anak faktor yang menyebabkan
terjadinya gangguan pernapasan. Ada 3 faktor, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lihat di sini tadi ada faktor penyebabnya, yaitu dari bibit penyakit atau faktor kesehatan, kemudian pencemaran udara, faktor fisik. Penyakit contohnya yaitu flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia. Dengan pencemaran udara, penyakit yang ditimbulkan yaitu asma, emfisema, kanker paru-paru. Jangan dari fisik itu karena kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Materi selanjutnya yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Kata tanya yang pertama apa? Itu untuk penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Itu untuk penyebutan atau penjelasan tempat. Contohnya mungkin di mana tempat tinggalmu. Nah, itu untuk penyebutan atau penjelasan suatu tempat. Kapan? Itu untuk penyebutan atau penjelasan waktu. Contohnya kapan terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, itu untuk penjelasan waktu kejadian. Kemudian siapa? Siapa itu untuk penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa? Itu biasanya untuk informasi untuk mencari alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana? Itu untuk keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan berapa itu ditanyakan untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Ini hanya pengulangan materi sebelumnya, kata tanya, dan untuk menanyakan apa. Selanjutnya, coba anak-anak baca suatu materi, yaitu tentang berjudul Kul Desa Lantaran Jerbu. Ini diambil dari majalah Tempo, edisi 21-27 September 2015. Ayo kita baca bersama-sama. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok lagi bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350
part per million atau ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Anak-anak, dari bacaan Kul Desa Kelantaran Jerebu di atas, anak-anak mencoba membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Anak-anak bisa menuliskannya di buku tugas anak-anak, kemudian nanti bisa dikumpulkan ke Pak Guru. Pak Guru kira pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.